Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 36. Wanita itu berpakaian serba hijau dan gerakannya amat gesit, seperti seekor burung beterbangan saja ketika dia menghadapi lawannya. Wanita muda ini juga cukup cantik, akan tetapi pandang matanya membayangkan kekerasan hati dan keganasan. Adapun laki-laki yang mengeroyok itu jelas bukanlah orang Han asli. Matanya agak biru, kulitnya bule dan rambutnya coklat, akan tetapi wajahnya tampan sekali dan wajahnya membayangkan kehalusan budi. Tiba-tiba Qian Li terkejut bukan main ketika melihat wanita baju hijau itu menggosok-gosok kedua tangannya dan membuat gerakan berputar-putar di depan dada. Dia maklum bahwa gerakan seperti itu tentu mengandung tenaga sinkang mujizat, maka dia sudah siap untuk menolong jika ada yang terancam bahaya. Sumoy, jangan, tiba-tiba laki-laki yang berkulit putih itu mencegah dan wanita baju hijau itu mengurungkan pukulannya yang mujizat. Agaknya laki-laki yang menjadi suheng itu tidak memperbolehkan Sumoynya menurunkan tangan maut terhadap darah cantik berpayung itu. Hihihihi, kalian ini pembohong-pembohong besar. Penculik-penculik hina. Masih belum mau tunduk kepada nonamu? Si cantik jelita itu berseru dengan suaranya yang nyaring halus, kemudian dia mengeluarkan suara melengking nyaring, suara melengking yang amat aneh namun menggetarkan perasaan. Qian Li yang bersembunyi di belakang batu itu sampai terkejut bukan main karena tiba-tiba dia merasa betapa jantungnya ikut tergetar. Tak disangkanya bahwa nona itu memiliki kekuatan hikang yang demikian ampuhnya. Akan tetapi lebih terkejut lagi dia ketika mendengar darah manis itu mulai terkekeh, tertawa geli. Anehnya, dia melihat dua orang pengeroyoknya itu pun mulai tertawa-tawa. Dan karena tertawa-tawa yang agaknya di luar kehendak mereka itu maka gerakan mereka menjadi kacau dan hampir saja pinggang wanita baju hijau kena disambar tendangan darah manis itu dan kepala si laki-laki bule hampir kena dihantam ujung payung yang sebentar tertutup sebentar terbuka itu. Qian Li kaget setengah mati ketika tiba-tiba dia pun menyeringai lebar. Tidak sampai mengeluarkan suara tertawa seperti dua orang pengeroyok itu, akan tetapi ada kekuatan aneh yang seolah-olah memaksanya untuk tertawa ketika dia mendengar suara tertawa merdu dari darah itu. Ketika merasa betapa hatinya geli dan mulutnya menyeringai, Qian Li mengerti bahwa darah cantik berpayung itu ternyata telah mempergunakan ilmu sihir. Sebagai putra pendekar super sakti atau pendekar siluman yang terkenal dengan kekuatan sihirnya yang mujizat, biarpun dia tidak mempelajari ilmu itu, namun dia tahu apabila ada orang mempergunakan sihir. Tadinya dia merasa bingung dan tidak tahu harus membantu siapa karena dia tidak mengenal mereka bertiga itu dan tidak tahu urusan apa yang membuat mereka bertempur mati-matian seperti itu. Akan tetapi setelah kini nona berpayung itu menggunakan sihir, hatinya merasa tidak senang. Nona itu berlaku curang kalau menggunakan sihir, pikirnya. Maka Qian Li yang melihat betapa kini dua orang pengeroyok itu yang masih terus tertawa-tawa dan kelihatan bingung mendapat serangan hebat oleh darah berpayung, bahkan sudah dua kali mereka itu terkena tendangan yang membuat mereka terhuyung-huyung, akan tetapi dalam keadaan terhuyung tetap saja mereka tertawa terpingkal-pingkal. Qian Li tidak ragu-ragu lagi untuk turun tangan menentang darah tukang sihir itu. Dengan pengerahan sinkangnya, Qian Li mengeluarkan suara melengking yang mengandung hikang. Lengkingan suaranya seperti seekor burung Raja Wali marah, menggetar dan menggema di seluruh penjuru tempat itu. Darah cantik yang terkekeh-kekeh itu terkejut bukan main dan dua orang pengeroyoknya seketika juga sadar dan tidak tertawa lagi. Kini dengan kemarahan meluap mereka lalu menyerang darah itu. Siluman jahat, bentak wanita baju hijau sambil mengirim pukulan dahsyat yang biarpun dapat dielakkan oleh darah itu namun membuat kuda-kudanya menjadi rusak dan dia terpaksa harus meloncat ke belakang dan menggerakkan payungnya sehingga payung itu terbuka membentuk perisai yang melindungi tubuhnya, sedang kaki kanannya sudah menyambar ke arah dada pengeroyok pria tadi. Namun orang bule itu pun dapat mengelak dan membalas dengan serangan yang cukup dahsyat. Seketika darah berpayung itu kini terdesak hebat. Siapakah darah cantik berpayung yang pandai ilmu sihir itu? Tentu para pembaca sudah dapat mengenalnya. Dia memang Teng Xiangin, darah yang cantik jelita dan jenaka itu, murid terkasih dari Seetian Hoatsu si ahli sihir. Seperti telah kita ketahui, darah ini pun berkeliaran di sekitar pantai lautan Pohai untuk mencari Puteri Shanti Dewi. Akan tetapi usahanya tidak berhasil, bahkan dia tidak dapat menemui gurunya karena kakek itu pun tidak berada di dalam gua tengkorak. Maka dengan hati kesal dia terpaksa meninggalkan pantai itu.
Ketika pada suatu hari dia tiba di sebuah dusun dan memasuki rumah makan, hatinya yang kesal menjadi makin jengkel melihat lagak laki-laki yang menjadi kuasa rumah makan itu, yang begitu melihat dia masuk, sudah meninggalkan mejanya dan tersenyum-senyum lebar menyongsong kedatangannya. "Ah, silakan masuk, silakan, Nona. Kami menyediakan meja terbaik untuk Nona." Dan diiringi seorang pelayan yang tersenyum-senyum melihat lagak majikannya ini waktu mempersilakan Siang In untuk duduk di dekat meja kasir di mana kuasa itu duduk. Melihat betapa kuasa restoran itu tidak menyambut tamu lain dan mengistimewakan dia dengan lagak menjemukan, tentu saja Siang In maklum betapa laki-laki itu mencari muka, maka hatinya yang sedang kesal menjadi makin kesal. "Nona kelihatan lelah sekali, tentu melakukan perjalanan jauh. Bolehkah saya bertanya, dari mana?" Kuasa itu, seorang pria yang usianya kurang lebih 30 tahun dan bertubuh tinggi besar gendut seperti raksasa, tidak melanjutkan kata-katanya karena Siang In sudah bangkit dari bangkunya dan melangkah menghampirinya. Laki-laki itu memandang heran dan girang, mengira bahwa Siang In menyambut sikapnya dan hendak melayaninya, akan tetapi tiba-tiba Siang In mengeluarkan sebuah mata uang dari saku bajunya dan meletakkannya di atas meja kasir. "Ini untuk harga makanan yang akan kupesan, selebihnya biar untuk menutup mulutmu yang lebar." Setelah berkata demikian, Siang In membalikkan tubuh dan kembali duduk di bangkunya, akan tetapi sekarang dia memilih bangku yang membelakangi kuasa atau kasir itu. Laki-laki tinggi besar itu tadinya menjadi merah mukanya, merah karena malu dan marah, merasa dihina orang di depan umum, akan tetapi ketika dia memandang ke atas meja, ke arah uang perak itu dan menggerakkan tangan hendak mengambilnya, wajahnya berubah menjadi pucat sekali karena uang perak itu ternyata telah menancap sampai rata dengan permukaan meja dan tidak dapat diambilnya. Untuk mengambil uang perak itu kiranya harus dipergunakan alat untuk mencongkelnya keluar. Tahulah dia bahwa darah yang cantik seperti bidadari itu adalah seorang pendekar wanita Kang Ou yang berilmu tinggi sehingga memiliki tenaga mujizat dan sekali tekan saja sudah mampu membuat uang perak itu menancap sampai rata dengan permukaan meja. Hati Siang In merasa puas ketika mendengar betapa kuasa itu dengan suara bisik-bisik lalu memerintahkan pelayan untuk melayaninya dengan cepat dan baik, dan selanjutnya benar saja tidak berani lagi bicara kepadanya sepatah kata pun. Akan tetapi segera perhatian Siang In tertarik akan bunyi rengek seorang anak kecil. Dia menengok dan melihat seorang anak laki-laki berusia 30 tahun yang berkulit putih dan bermata kebiruan seperti orang asing akan tetapi yang berpakaian Han, bersama seorang wanita cantik berpakaian hijau yang menuntun seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 5 tahun memasuki restoran itu. "Kenapa belum juga sampai?" terdengar anak itu bertanya dengan suara merengek. Melihat anak laki-laki itu, timbul rasa suka di hati Siang In. Anak itu matanya tajam dan penuh keberanian, mulutnya dikatupkan keras-keras tanda bahwa anak ini memiliki kekerasan hati, akan tetapi alisnya berkerut seperti anak yang marah. "Ses, kita makan dulu," bisik wanita baju hijau dan kebetulan sekali mereka bertiga, duduk di meja dekat meja Siang In. Anak itu, duduknya kebetulan menghadap ke arah Siang In. Darah ini yang merasa suka kepada anak itu lalu mengejap-ngejapkan mata dan tersenyum kepadanya. Lalu Siang In mengambil sepasang sumpit yang berada di atas meja, ditiupnya sepasang sumpit itu dan ketika dia mendirikan sumpit dan melepaskan tangan, sepasang sumpit itu menari-nari di atas meja. Anak itu terbelalak, wajahnya lalu berseri dan dia segera turun dari bangkunya dan lari menghampiri meja Siang In untuk nonton sumpit menari. Melihat ini, wanita baju hijau itu cepat bangkit berdiri. Dia tidak melihat sumpit menari maka melihat anak itu menghampiri meja Siang In, cepat dia memegang tangan anak itu dan berkata sambil menarik muka manis kepada Siang In. "Harap maafkan anak saya yang tidak tahu aturan." Lalu dia menarik tangan anak itu kembali ke mejanya. Siang In mengerutkan alisnya. Kau boleh menipu orang lain akan tetapi tidak bisa membohongi aku," pikirnya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa wanita berbaju hijau itu biarpun usianya sudah kurang lebih 22 tahun akan tetapi adalah seorang perawan. Bagaimana bisa mempunyai anak sebesar itu? Akan tetapi, karena dia merasa bahwa dia tidak mempunyai sangkut paut dengan mereka, maka dia tidak dapat mencampuri urusan orang lain. Betapapun juga, dia merasa tidak senang karena dia tahu bahwa anak itu jelas bukan anak wanita itu, atau anak pria itu. Wajah anak itu sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan wanita atau laki-laki itu, apalagi kalau diingat bahwa wanita itu adalah seorang yang masih perawan, belum menikah,
maka jelas tidak mungkin mempunyai anak. Tadinya Siang In sudah tidak mau memperhatikan lagi karena merasa tidak berhak mencampuri urusan orang. Mungkin saja anak itu adalah anak angkat dari wanita itu, dan hal ini bukannya aneh. Maka ketika masakan yang dipesannya telah datang, dia segera mulai makan. Tiba-tiba perhatiannya tertarik lagi kepada wanita baju hijau dan laki-laki bule itu karena dia mendengar mereka bicara dalam bahasa Mongol. Dan kebetulan Siang In mengenal bahasa ini yang dipelajarinya dari gurunya. Sudah kukatakan bahwa tidak baik membawa anak ini ke restoran. Bisa menarik perhatian orang saja. Sebaiknya kau beli makanan dan membawa makanan itu ke hutan di timur dekat lembah. Kami menanti di sana, demikian kata wanita baju hijau itu dengan suara lirih dan dalam bahasa Mongol, akan tetapi cukup dapat ditangkap oleh telinga Siang In yang terlatih. Wanita baju hijau itu lalu memondong anak itu dan membawanya keluar dari rumah makan dengan cara tergesa-gesa, meninggalkan laki-laki bule itu memesan masakan dan minta agar masakan-masakan itu dibungkus saja karena hendak dibawanya keluar. Makin besarlah rasa kecurigaan Siang In. Jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres atas diri anak kecil itu. Jelas bukan anak mereka dan jelas pula bahwa mereka berusaha menyembunyikan anak itu dari umum. Penculikankah? Siang In cepat menyelesaikan makannya dan ketika laki-laki bule itu membawa keluar makanan yang dibungkus dan meninggalkan restoran dengan cepat, dia pun bangkit dan segera membayangi orang itu. Kecurigaannya makin besar ketika dia melihat betapa laki-laki bule itu setelah tiba di luar dusun lalu berlari cepat sekali. Ternyata orang itu memiliki kepandaian tinggi dan ilmunya berlari cepat menunjukkan bahwa orang itu bukanlah orang biasa. Maka dia pun cepat mengejar dan membayanginya terus. Akan tetapi ketika laki-laki itu tiba di dalam hutan, yang menyambutnya hanya wanita baju hijau itu saja, sedangkan anak tadi entah berada di mana. Dan ternyata bahwa laki-laki itu ternyata tahu pula bahwa dia dibayangi, karena begitu tiba di situ dan bertemu dengan wanita baju hijau, dia bicara berbisik-bisik, dan setelah meletakkan bungkusan makanan di bawah pohon, laki-laki itu lalu membalik berseru dengan nyaring. Nona yang membayangi orang, harap keluar dan bicara. Siang In terkejut, akan tetapi sambil tersenyum dia lalu keluar dari balik pohon dan dengan langkah gontai dan tenang dia menghampiri mereka. Dia tidak mempedulikan pandang mata kagum dari laki-laki bule itu. Pandang mata pria seperti itu sudah biasa dia hadapi dan selama laki-laki tidak mengganggunya, dia pun tidak mempedulikan pandang mata mereka penuh kagum itu. Sedikit banyak pandang mata kaum pria seperti itu mendatangkan perasaan nyaman, juga di dalam hatinya dan mempertinggi harga dirinya. Laki-laki itu cukup sopan dan hormat, karena dia segera menjura kepada Siang In yang mengempit payung hitamnya, tidak seperti wanita baju hijau yang memandang dengan sinar mata penuh selidik dan alis dikerutkan. Nona, kami melihat bahwa Nona bukanlah orang sembarangan, akan tetapi yang membuat kami heran adalah mengapa Nona mengikuti saya ketika menuju ke sini? Ada urusan apakah yang hendak Nona bicarakan dengan kami? Melihat sikap pria asing itu, Siang In juga balas menjura. Sebenarnya, antara aku dan kalian tidak ada urusan apa-apa, dan aku pun tidak akan berani mengganggu orang tanpa sebab. Akan tetapi ada terjadi hal-hal yang mencurigakan hatiku dan yang tentu akan membuat aku selalu merasa penasaran sebelum memperoleh keterangan dari kalian berdua. Bocah yang lancang. Kau menghendaki keterangan apakah? Tiba-tiba wanita baju hijau itu berkata, suaranya jelas mengandung kemarahan. Akan tetapi Siang In tetap saja tersenyum, dan bukan main manisnya darah ini kalau hatinya sedang tegang dan ditutup oleh senyumnya yang khas. Aku hanya ingin bertanya, mengapa ada seorang gadis mempunyai anak dan mengapa ada anak disembunyikan dari umum dan di mana pula adanya anak tadi? Biar aku bertanya sendiri kepadanya. Mendengar ini, wanita baju hijau itu memandang marah. Jangan mencampuri urusan orang lain. Siang In tersenyum. Sayang, sudah menjadi watakku untuk mencampuri segala macam urusan yang tidak beres. Mengapa kalian tidak mau menjawab? Apakah kalian menculik anak itu? Mendengar ini, wanita baju hijau itu segera menyerangnya dengan pukulan yang datangnya cepat dan kuat sekali. Diam-diam Siang In terkejut bukan main. Kiranya wanita ini pun memiliki kepandaian hebat. Cepat dia mengelak dan balas menyerang. Segera mereka berdua sudah saling serang dengan dahsyatnya. Melihat ini, laki-laki asing itu pun melompat maju dan berkata, Sumoy, tidak perlu membunuh dia, robohkan saja agar kita dapat melarikan diri, katanya.
Menghadapi pengeroyokan mereka, Xiang In segera mendapatkan kenyataan bahwa kepandaiannya tidak mampu untuk menandingi mereka, maka dia cepat menggerakkan payungnya. Akan tetapi dua orang yang ternyata amat lihai itu sama sekali tidak mengeluarkan senjata, melainkan mengeroyoknya dengan kedua tangan kosong saja. Dan selagi dia terdesak itulah muncul Qianli yang mengintai dan menonton pertempuran itu. Ketika Xiang In terpaksa mengerahkan ilmu sihir untuk menghadapi dua orang lawan tangguh itu sehingga dia sudah dapat mendesak mereka, niat hati Xiang In hanya merobohkan mereka kemudian memaksa mereka mengaku tentang anak itu. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika tiba-tiba terdengar bunyi lengking yang luar biasa hebatnya, seperti bunyi lengking seekor burung Raja Wali sehingga hatinya tergetar dan kekuatan sihirnya membuyar. Dia lalu terdesak hebat dan terancam bahaya, akan tetapi Xiang In tidak putus asa dan tidak menjadi gentar. Dengan nekat dia melawan terus, menggunakan payungnya untuk melindungi tubuhnya dari desakan kedua orang lawannya. Karena tadi mereka berdua hampir saja menjadi korban ilmu sihir darah cantik jelita itu, kini Su Heng yang bule itu tidak lagi melarang semuanya mempergunakan ilmu pukulan mujizat tadi. Mereka ini bukan lain adalah Leong Tekfi, putra mendiang Pangeran Leong Bin Ong dengan ibu seorang selir berkulit putih dari pangeran itu, sedangkan sumoinya itu adalah Kim Chuyan, si walet hijau, yaitu putri dari mendiang Panglima Kim Bo Usin yang pernah memberontak. Sesungguhnya yang menculik putra Cao Kok Chu si naga sakti gurun pasir itu adalah kedua orang inilah. Penculikan itu pun didasarkan atas sakit hati mereka atas kematian orang tua mereka karena kegagalan mereka ketika memberontak. Karena mereka tahu bahwa Cao Kok Chu adalah putra sulung dari Jenderal Kao yang merupakan musuh besar utama mereka, maka kedua orang murid dari nenek iblis Kim Mo Unionio ini lalu menculik putranya. Mereka tidak berani melakukan hal ini secara terang-terangan karena mereka maklum akan kesaktian naga sakti gurun pasir dan istrinya yang juga memiliki kepandaian hebat, maka mereka melakukan penculikan atas diri putra tunggal mereka untuk menyiksa batin mereka sebagai pembalasan dendam mereka. Semenjak melakukan penculikan itu, hati mereka selalu gelisah, apalagi setelah mendengar betapa ayah dan ibu anak yang mereka culik itu telah melakukan pengejaran, maka tentu saja mereka selalu bersembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka mendengar akan pergerakan Gubernur Honan yang bersekutu dengan Pangeran Leong Bianchu dari Nepal, maka kini mereka bermaksud untuk mengunjungi pangeran itu yang masih merupakan saudara sepupu dari Leong Tekfi. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Teng Xiang In sehingga terjadilah perkelahian itu. Kini Xiang In benar-benar terdesak hebat dan mulailah hati darah ini khawatir. Dua orang lawannya ini benar-benar tangguh dan kalau sampai laki-laki yang kini muncul dari balik batu yang tadi membuyarkan kekuatan sihirnya itu turun tangan pula, akan celakalah dia. Dia tidak berani menggunakan sihirnya lagi setelah tadi dibuyarkan oleh lengking penuh tenaga hikang dahsyat itu. Mampuslah kau siluman jahat, bentak Kim Chuyan sambil menyerang dengan pukulannya yang mujizat dan paling diandalkan, yaitu pukulan sakti Swat Lian Xinjiang yang mendatangkan hawa dingin itu. Ketika itu, Xiang In sedang terhuyung karena baru saja dia menangkis pukulan Leong Tekfi dengan payungnya, akan tetapi tenaga pukulan pemuda itu sedemikian kuatnya sehingga dia terdorong dan hampir roboh. Kini, wanita baju hijau itu menerjangnya sedemikian dahsyatnya sehingga tidak sempat lagi agaknya bagi Xiang In untuk mengelak. Dia merasa betapa ada hawa dingin sekali menyambar ke arahnya, maka dia cepat membuang diri ke belakang dan tubuhnya terus dia gulingkan menjauh. Akan tetapi Kim Cui yang terus mengejarnya dengan pukulan-pukulan Swat Lian Xinjiang yang amat berbahaya itu. Tubuh Kim Cui yang terdorong ke belakang dan wanita baju hijau ini terkejut bukan main. Pukulannya yang berdasarkan imkang yang amat kuat itu membalik dan tubuhnya menggigil. Ternyata pemuda tampan yang kini muncul dari balik batu, pemuda yang tadi melengking dan membuyarkan pengaruh sihir dari darah berpayung itu, kini membalik dan menolong darah berpayung dan tangkisannya mengandung hawa yang lebih kuat dan lebih dingin daripada Swat Lian Xinjiang. Melihat betapa pemuda tampan itu benar-benar amat hebat kepandaiannya, Kim Chuyan menjadi gentar dan khawatir kalau tempat persembunyian anak yang diculiknya diketahui orang, maka dia berseru. Su Heng, mari kita lari. Dia berseru dalam bahasa Mongol dan Su Hengnya yang memang segan untuk bermusuhan dengan orang-orang lihai tanpa sebab, tidak membantah dan keduanya sudah melarikan diri dengan cepat sekali meninggalkan tempat itu dan melupakan bungkusan makanan yang tadi dibeli oleh Leong Tekfi. Hayo, majulah.
Tak perlu kau pura-pura membantuku, majulah, jangan kira aku takut padamu. Hayo maju dan keroyok sekali, kau manusia tak tahu malu. Qian Li hanya berdiri melongo menghadapi Dara yang sudah berdiri di depannya sambil menodongkan payungnya ke arah dadanya itu. Nona, aku tidak berniat buruk. Pandai kau pura-pura, ya. Kau tak tahu malu dan curang, kau tadi membantu mereka dengan sembunyi-sembunyi. Kalau tidak karena engkau, tentu aku sudah dapat membekuk mereka berdua itu. Sekarang mereka dapat lolos dan semua ini karena engkau yang menjadi biang keladinya. Kalau memang kau gagah, hayo kau lawan aku. Xiang In sudah menyerang dengan payungnya, menusuk ke arah dada pemuda itu untuk menotok jalan darahnya. Qian Li cepat mengelak dan meloncat mundur. Sabar dulu, Nona. Harap jangan salah sangka. Kalau tadi aku membantu mereka adalah karena aku tidak tahu urusan antara kalian bertiga, maka aku hanya membantu siapa yang terancam bahaya. Setelah keadaan berbalik dan kau yang terancam bahaya, maka aku lalu membantumu. Aku tidak mempunyai niat buruk. Dasar cerewet, pandai bicara kau, ya. Kau kira aku takut padamu, ya? Kalau memang berani, jangan main keroyok. Nah, teman-temanmu sudah pergi, mari kita bertanding 1 lawan 1, hendak kulihat sampai di mana sih tingginya kepandaianmu. Sejak tadi Qian Li memandang wajah Dara ini dan dia kagum bukan main. Memang luar biasa cantik Dara ini, boleh dibandingkan dengan Hui Li. Hampir sama pula galaknya, hanya Dara ini mempunyai sifat-sifat lucu dan melihat lagak Dara ini, teringatlah dia kepada Qian Bu. Kalau saja ada Qian Bu di situ, tentu ramai bertemu dengan seorang Dara seperti ini. Sejenak Qian Li bengong saja, akan tetapi kini melihat Dara itu bertolak pinggang dan mengalungkan gagang payungnya yang lengkung itu di leher sendiri sehingga kelihatan lucu, dengan mulut cemberut muka kemerahan akan tetapi matanya bersinar-sinar seperti sepasang bintang pagi yang berseri-seri. Lucu sekali. Manis sekali. Qian Li tak dapat menahan ketawanya. Melihat pemuda itu tertawa, sepasang mata Xiang In melotot makin besar. Makin besar makin indah, dan makin lucu dalam pandangan Qian Li sehingga pemuda ini terus saja tertawa. Melihat Dara itu bertolak pinggang dan menantang-nantang dengan sikapnya yang dibuat-buat agar kelihatan galak dan menakutkan, entah mengapa, Qian Li yang biasanya selalu bersikap sopan terhadap wanita, kini tidak dapat menahan geli hatinya. Geli dan gembira. Dan makin pemuda itu tertawa, makin marahlah Xiang In. Bagus, kau mentertawakan aku, ya. Kau lihat mukaku ini ada apa sih maka kau tertawa-tawa seperti orang gila. Xiang In menuding ke arah dahi di antara kedua matanya. Otomatis Qian Li memandang ke arah sepasang mata Dara itu dan tiba-tiba saja dia merasa tubuhnya tergetar dan dia tidak mampu mengalihkan pandang matanya. Sebelum dia sadar bahwa dia telah terpengaruh oleh ilmu sihir dari padang mata Dara itu, sudah terdengar suara Xiang In, suara yang merdu setengah berbisik, akan tetapi mengandung getaran yang kuat sekali di bawahnya. Engkau adalah seekor monyet. Seperti orang kehilangan semangat, Qian Li yang sudah tidak tertawa lagi akan tetapi mulutnya masih tersenyum itu, berkata. Aku adalah seekor monyet, agak meragu suaranya, seperti diusahakannya untuk dilawan, akan tetapi dia sudah terlanjur masuk perangkap sihir. Bagus. Dan kau pandai menari-nari. Hayo kau menari yang baik, kembali suara Xiang In terdengar penuh wibawa dan sepasang matanya yang lebar itu memandang seperti mengeluarkan sinar berpengaruh yang menundukkan Qian Li. Tidak. Tidak. Qian Li berusaha melawan, akan tetapi kaki tangannya sudah bergerak sendiri dan dia menari-nari. Berjingkrak-jingkrak seperti monyet menari. Hei, menari yang baik. Engkau pandai menari dan seorang penari tidak boleh bersungut-sungut, harus tersenyum. Menari dan tersenyumlah kau. Qian Li tidak dapat membantah. Dia terus menari-nari dan kini mulutnya tersenyum, dan Xiang In menonton sambil berdiri bertolak pinggang. Akan tetapi sepasang matanya makin lama makin kehilangan kekuatannya karena mata itu kini mulai terbelalak keheranan ketika dia melihat betapa wajah itu mengingatkan dia akan wajah seorang pemuda yang selama ini selalu terbayang di lubuk hatinya, pemuda yang dicari-carinya selama ini, pemuda yang dibencinya akan tetapi juga yang tak pernah dapat dilupakannya, yaitu Suma Qian Bu. Setelah pemuda ini menari dan tersenyum, dia melihat persamaan antara mereka, terutama pada sinar matanya. Dan karena Xiang In tidak mencurahkan seluruh perhatian dan kekuatan sihirnya, muka Qian Li yang meronta-ronta dalam batin itu berhasil melepaskan diri.
Dia mengeluh, terhuyung dan menutupi muka dengan kedua tangannya. Ai! Suma Qianli. Sekali ini kau dibikin malu oleh seorang anak-anak. Mendengar ini, Xiang In terkejut bukan main. Suma Qianli? Tentu saja masih saudara dari Suma Qianbu, pemuda yang dicari-carinya. Dia terkejut dan juga menyesal mengapa dia tadi terburu nafsu mempermainkan pemuda ini dengan sihirnya. Ah! Kau bernama Suma Qianli, katanya agak gagap. Qianli menggoyang-goyang kepalanya mengusir kepeningan, kemudian memejamkan mata untuk mengembalikan kesadarannya sepenuhnya. Barulah dia membuka mata menghadapi darah itu, alisnya berkerut karena dia teringat betapa tadi dia dipermainkan sehingga dia terpaksa menari-nari seperti orang gila tanpa dia mampu mencegahnya karena dia sudah terperangkap ke dalam kekuatan sihir yang hebat. Engkau seorang nona yang amat aneh. Kita tidak pernah saling bermusuhan, akan tetapi engkau tega mempermainkan aku seperti itu. Memang aku Suma Qianli, dan siapakah engkau, nona? Apakah engkau kakak dari Suma Qianbu? Wajah Qianli berseri seketika. Ah, jadi engkau sudah mengenal adikku itu? Tahukah kau di mana dia sekarang? Xiang In kecewa. Tadinya dia mengharapkan bahwa pertemuannya dengan saudara Qianbu akan dapat membawa dia bertemu dengan Qianbu, kiranya orang ini malah bertanya kepadanya di mana adanya Qianbu. Dia menggeleng kepala. Aku tidak tahu dia berada di mana. Aku sedang mencari Putri Shanti Dewi yang diculik orang dan kabarnya dibawa ke sekitar daerah ini. Qianli makin tertarik dan memandang lebih tajam penuh selidik. Dipandang seperti itu oleh pemuda yang bersikap halus dan amat tampan ini, Xiang In merasa malu sendiri dan teringat akan kenakalannya tadi, kedua pipinya menjadi merah sekali dan dia menundukkan mukanya. Nona, engkau mengenal pula Putri Shanti Dewi? Mengenal? Dia sahabat baikku, kami sudah seperti saudara saja. Sayang dia sampai dapat lolos dari penjagaanku. Kalau engkau sudah mengenal Qianbu dan menjadi sahabat baik Shanti Dewi, berarti engkau seorang sahabatku pula. Siapakah namamu, nona? Aku Teng Xiang In. Qianli mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Teng Xiang In. Xiang In. Tiba-tiba wajahnya berseru ketika dia mengangkat muka memandang wajah nona itu. Ah, tahu aku sekarang. Bukankah engkau murid si Tian Hoatsu? Qianbu pernah bercerita tentang dirimu kepadaku. Wajah itu menjadi makin merah dan makin cantik saja. Xiang In melangkah maju mendekati Qianli, bertanya mendesak. Benarkah? Apa saja yang diceritakannya tentang diriku kepadamu? Qianli menggeleng kepala. Tidak banyak, hanya bahwa engkau dan encimu yang bernama. Ah, lupa lagi aku. Mendiang enci Xianghua. Benar, Xianghua yang menurut Qianbu tewas di perahu. Katanya bahwa engkau dan encimu adalah keturunan atau anak-anak dari mendiang Yoxin, ahli pengobatan yang amat terkenal di lembah Pektousan, dan bahwa engkau kemudian menjadi murid si Tian Hoatsu. Ah, pantas saja engkau pandai ilmu silat, ahli dalam ilmu sihir, dan tentu engkau seorang ahli pengobatan pula, nona. Qianli memandang penuh kagum. Engkau masih begini muda sudah amat pandai, sungguh mengagumkan. Wajah yang tadinya berseri amat cantiknya mendengar pujian itu, tiba-tiba saja berubah sama sekali menjadi bersungut-sungut, seperti langit yang tadinya cerah tiba-tiba tertutup mendung. Luar biasa sekali cepatnya perubahan pada wajah Dara ini, menunjukkan bahwa keadaan hatinya juga mudah sekali berubah. Dara seperti ini mudah marah, mudah gembira, mudah berduka dan mudah bersuka, akan tetapi biarpun bersungut-sungut, tidak pernah kehilangan kemanisannya wajahnya yang memang cantik rupawan. Dan pada dasarnya Dara ini berwatak jenaka dan periang, sehingga bersungut-sungut pun hanya sebentar saja, seperti angin lalu. Pandai apanya? Kalau tidak ada engkau yang datang menolong, tentu aku yang kau puji-puji pandai ini sudah menjadi mayat. Dia termenung lalu melanjutkan. Dua orang itu ternyata lihai sekali. Qianli lalu teringat kepada dua orang yang tadi mengeroyok Dara ini. Ah, siapakah mereka, nona? Dan mengapa pula kau berkelahi dengan mereka? Kembali terjadi perubahan pada wajah cantik itu. Kalau tadi bersungut-sungut menunjukkan kekesalan hatinya, kini berubah marah dan sepasang mata yang indah itu seperti memancarkan cahaya berapi yang panas, yang ditujukan kepada Qianli, dan suaranya nyaring dan marah. Ai,
Kalau tidak ada engkau yang lancang turun tangan menggangguku, tentu sekarang juga aku sudah berhasil membekuk mereka. Kalau tidak teringat betapa tadi engkau menyelamatkan nyawaku, tentu kau sudah kuanggap musuh dan kuserang mati-matian. Engkau ini memang seorang aneh, membikin aku bingung apa yang harus kulakukan terhadap dirimu. Qian Li adalah seorang pemuda pendiam yang biasanya tidak suka banyak bicara, akan tetapi menghadapi seorang dara seperti ini, yang memiliki kepribadian amat menarik, yang berubah-ubah sikapnya, penuh daya hidup dan semangat, mau tidak mau dia terseret juga. Apa maksudmu? Tanyanya. Mengingat kau tadi menggagalkan usahaku yang hampir berhasil menangkap 2 orang penculik itu, sepatutnya kau kubunuh, akan tetapi mengingat kau telah menyelamatkan nyawaku, tidak mungkin aku memusuhimu. Qian Li tersenyum, akan tetapi dia kurang memperhatikan semua kata-kata yang seperti kanak-kanak itu karena dia teringat akan penuturan Cheng Cheng tentang Shanti Dewi, maka dia berkata, Nona Xiang In. Sudahlah, kalau kau tidak menganggap aku sahabat, lebih baik aku pergi saja, dan tiba-tiba Xiang In membalikkan tubuhnya, mengempit payungnya dan berjalan pergi. Lenggangnya yang wajar tidak dibuat-buat itu menonjolkan keindahan tubuhnya karena dia berjalan seperti orang menari-nari saja layaknya. Tentu saja Qian Li menjadi bengong dan ketika sadar bahwa dara itu benar-benar meninggalkannya, dia cepat melompat dan mengejar, lalu berdiri menghadang di depan dara itu dengan pandang mata penuh keheranan. Nona Xiang In. Mengapa kau, apa salahku? Kau tadi berkata bahwa karena mengenal adikmu dan karena aku sahabat baik dari Putri Shanti Dewi, maka kau menganggap aku sebagai sahabatmu, akan tetapi kau menyebutku nona-nona segala macam. Sebutan nona membuat aku merasa berhadapan dengan orang asing, dan terhadap seorang asing aku tidak sudi banyak bicara lagi. Dan dara itu sudah mau melangkah pergi lagi saja. Hampir saja Qian Li menggaruk-garuk kepalanya karena merasa kewalahan menghadapi dara ini. Habis, aku harus menyebutmu apakah? Namaku Xiang In, tanpa nona-nonaan bagi seorang sahabat. Engkau tentu lebih tua dariku, tentu saja tidak harus menyebut enci. Ah, baiklah adik Xiang In. Maafkan aku. Wajah yang tadinya keruh dan marah itu tiba-tiba menjadi cerah berseri dan dara itu lalu duduk di atas sebuah batu yang terdapat tidak jauh dari situ. Nah, sekarang katakanlah, engkau mau bicara apa tadi? Bicara apa? Qian Li menjadi bingung karena sikap dara itu benar-benar mengocoknya, membuat dia lupa lagi akan apa yang sedang hendak dikatakannya tadi. Bukankah kau tadi ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Carilah sampai kau teringat, kalau tidak, aku bisa mati karena penasaran dan ingin tahu apa yang akan kau katakan tadi. Qian Li mengerutkan alisnya, duduk di atas rumput di depan dara itu dan mengingat-ingat. Celaka, kalau orang sedang terlupa akan sesuatu, makin diingat akan makin sulit untuk dapat teringat. Melihat pemuda itu demikian tersiksa karena mengingat-ingat hal yang sudah lupa sama sekali, Xiang In merasa tidak tega. Kau sudah makan? Tiba-tiba dia bertanya. Qian Li terkejut, memandang bengong. Makan, tanya bingung. Xiang In tersenyum, manis sekali, dan mengangguk. Iya, makan. Kalau belum, aku dapat menyediakan nasi dan masakan-masakan yang paling lezat untukmu, dalam sekejap mata saja. Ah, jangan main-main, adik Xiang In. Di dalam hutan seperti ini mana mungkin engkau bisa membeli. Ataukah engkau barangkali hendak menyihir rumput dan batu menjadi nasi dan masakan? Xiang In mengangguk, masih tersenyum. Apa sukarnya? Bukankah ayahmu juga pendekar siluman yang merupakan ahli sihir nomor 1 di dunia ini? Apa sukarnya menyihir rumput dan batu menjadi nasi dan masakan lezat? Jangan coba mengelabuhi aku, In Moi, adik In. Biarpun mungkin bisa, akan tetapi nasi dan masakan jadi-jadian itu tidak mungkin dapat dimakan sampai mengenyangkan perut. Akan tetapi aku bisa. Dan aku tanggung kau akan menikmatinya dan perutmu akan kenyang, Li Koko. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Nah, kau boleh tutup mata sebentar. Sambil tersenyum seperti melayani seorang anak kecil main-main, Qian Li memejamkan matanya. Dengan telinganya dia dapat menangkap dara itu bergerak, melesat pergi dari situ dan tak lama kemudian kembali lagi, melakukan gerakan-gerakan lalu terdengar dara itu berkata. Nah, sudah jadi. Bukalah matamu, Liko. Sambil tersenyum Qian Li membuka matanya dan dia terbelalak. Di depannya,
Di atas rumput, terhampar nasi dan beberapa macam masakan sedap yang diletakkan di atas daun pembungkus, masih mengepul hangat-hangat. Nah, silakan makan, kata Siang In tersenyum. Aku sih sudah makan kenyang tadi. Qian Li mengerahkan sinkangnya, mengerahkan kekuatan batin untuk membuyarkan sihir itu, akan tetapi nasi dan masakan itu masih ada saja di situ, tidak mau lenyap. Dan bau sedap masakan itu meremas-remas perutnya yang lapar, maka tanpa banyak pikir lagi dia lalu mulai makan. Bukan main lezatnya. Perut lapar bertemu nasi dan masakan hangat tentu saja lezat. Dan darah itu sudah menyulap pula seguci air jernih dari saku jubahnya. Qian Li makan sampai kenyang dan setelah minum, dia mengusap bibirnya dan perutnya, memandang darah itu dan tersenyum. Hebat. Engkau memang hebat. Kiranya kau benar-benar telah menyediakan makanan ini. Ah, sekarang aku teringat apa yang akan kukatakan kepadamu. Siang In tertawa geli, terkekeh dan menutupi mulutnya, sikapnya manis dan agak genit, akan tetapi menarik hati sekali. Tentu saja. Kalau pikiran kosong, maka segala sesuatu akan teringat. Kalau pikiran dikerjakan, hal yang terlupa mana mungkin dapat teringat. Pikiran penuh dengan kenangan dan ingatan, sampai penuh sesak dan bertumpuk-tumpuk. Nah, sekarang katakan, apa yang akan kau bicarakan tadi? Aku mau bicara tentang Shanti Dewi. Bukankah engkau kehilangan dia di dalam pesta pernikahan Huai Kongcu di puncak naga api yang menjadi sarang Liong Simpang? Siang In meloncat bangun dan wajahnya berseri. Engkau tahu? Di mana dia sekarang? Tenanglah dan dengarkan ceritaku. Yang melarikan Shanti Dewi dari puncak naga api itu bukan lain adalah si Tian Hoatsu. Guruku? Darah itu berteriak. Benar, akan tetapi putri itu telah diculik orang lagi dari tangan gurumu di pantai Pohai. Di Gua Tengkorak. Benar, aku mendengar semua itu dari Nyonya Cao Kokcu. Siapakah Nyonya Cao Kokcu itu? Dia masih adik angkat dari putri Shanti Dewi sendiri. Ah, Enci Cheng Cheng. Aku sudah banyak mendengar namanya yang sering disebut-sebut dan diceritakan oleh Shanti Dewi. Lalu bagaimana? Qian Li lalu menceritakan apa yang didengarnya dari Cheng Cheng tentang Shanti Dewi, betapa Cheng Cheng bertempur melawan si Tian Hoatsu di Gua Tengkorak karena salah sangka sehingga dalam pertempuran itu, mereka tidak tahu betapa Shanti Dewi diculik orang lain. Mendengar ini, Siang In mengepal tinjunya. Ah, celaka. Sudah terdapat, lepas lagi. Dia belum bertemu, putri itu juga lenyap dan kini ditambah 2 orang penculik itu. Wah, perjalananku penuh dengan soal-soal yang meruwetkan pikiran. Apa maksudmu? Siapa dia yang belum bertemu itu? Tiba-tiba wajah Siang In menjadi merah. Tentu saja dia tidak mau bicara tentang Qian Bu yang dicari-carinya hanya karena ingin bertanya mengapa dulu pemuda itu, 5-6 tahun yang lalu, telah menciumnya. Bicara tentang itu kepada kakak dari Qian Bu, tentu saja tidak mungkin. Maka dia cepat menjawab. Sayang bahwa 2 orang penculik tadi telah dapat meloloskan diri. Aku kasihan sekali kalau mengingat akan nasib anak laki-laki yang mereka culik. Laki-laki dan wanita tadi, yang mengeroyokmu, mereka tadi penculik? Dan ada anak laki-laki yang mereka culik? Qian Li tertarik sekali. Siang In mengangguk. Setelah bercakap-cakap agak lama, nampaklah oleh dia perbedaan yang besar antara Qian Bu dan Qian Li. Dia masih ingat benar kepada Suma Qian Bu biarpun sudah 6 tahun dia tidak jumpa dengan pemuda itu. Qian Bu yang tampan itu wajahnya agak lonjong, matanya tajam dan kocak, wataknya keras namun dia dapat menjadi seorang yang periang, jenaka dan suka mengeluarkan kata-kata yang menyindir atau menggoda, pandai memuji dan wajahnya selalu berseri gembira. Sebaliknya, Qian Li ini biarpun juga memiliki wajah yang amat tampan, namun bentuk mukanya bulat, matanya lebar dan juga tajam sekali, akan tetapi pandang matanya penuh kesungguhan, serius, tenang seperti air telaga yang dalam, gerak-geriknya halus, penuh kesabaran dan agaknya tidak banyak bicara. Hanya pada sepasang mata mereka dan tarikan dagu mereka yang penuh kejantanan itulah terletak persamaannya dan karena yang 2 ini merupakan ciri-ciri khas mereka, maka pada pertemuan pertama nampak benar persamaan di antara mereka. Kakak Suma Qian Li, apakah engkau tidak suka bersenda gurau? Hah? Tentu saja Qian Li terkejut, heran dan bengong. Dengan sungguh-sungguh dia amat tertarik dan bertanya tentang penculik-penculik dan anak yang diculik,
jawabannya malah pertanyaan seperti itu yang sama sekali tak pernah diduga-duganya. Bersenda gurau. Ya, sukakah engkau bersenda gurau dan bergembira, berguyon-guyon, Liko? Qian Li tidak tahu bagaimana harus menjawab, akan tetapi agar tidak menimbulkan kecewa orang, dia mengangguk, lalu berkata, Inmoy, ceritakanlah bagaimana kau tahu bahwa dua orang lawanmu yang lihai tadi menculik seorang anak laki-laki. Sikap dan suara Qian Li demikian berwibawa sehingga diam-diam Xiang In menjadi jerih. Pemuda ini benar-benar menyeramkan. Begitu tampan, begitu halus, akan tetapi entah mengapa, wibawanya besar sekali dan di dalam sikap diamnya itu nampak kekuatan yang menggiriskan hati. Hanya kebetulan saja aku bertemu dengan mereka ketika mereka memasuki rumah makan tadi bersama seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 5-6 tahun. Sikap mereka terhadap anak itu mencurigakan dan wanita itu mengaku anak itu sebagai putranya, padahal aku tahu benar bahwa dia itu masih perawan. Bagaimana kau tahu akan hal itu kalau engkau baru pertama kali bertemu dengan dia? Tentang dia masih perawan atau bukan? Itu adalah rahasia wanita. Tiba-tiba wajah Qian Li menjadi merah dan dia menyimpangkan percakapan tentang perawan atau bukan itu. Lalu bagaimana, selanjutnya? Mereka merasakan kecurigaanku agaknya, buktinya wanita itu pergi membawa anak itu dan meninggalkan si pria sendirian membeli masakan dan nasi. Setelah dia keluar dari restoran, aku lalu membayanginya. Jadi masakan yang kumakan tadi adalah miliknya yang dibelinya dari restoran? Xiang In terkekeh. Suara kekeh, hihihihi, yang keluar dari tenggorokannya itu merdu sekali. Akan tetapi lezat, kan? Qian Li terpaksa tersenyum, mengangguk dan berkata, lanjutkanlah ceritamu. Wanita itu sudah menanti di sini, aku ketahuan dan dikeroyok. Anak itu entah mereka sembunyikan di mana. Melihat omongan di antara mereka dalam bahasa Mongol yang ku mengerti, jelas bahwa anak itu sudah pasti mereka culik, entah anak siapa. Anak laki-laki. Berusia 5-6 tahun. Jangan-jangan anaknya. Qian Li teringat dan mengerutkan alisnya, bangkit berdiri dan memandang ke arah larinya dua orang itu tadi. Anaknya? Anak siapa, Koko? Anak Cheng Cheng. Anaknya pun diculik orang, laki-laki dan usianya juga 5 tahun. Mungkin sekali. Xiang In kini bersikap sungguh-sungguh. Kulihat anak itu bukan anak sembarangan, biarpun baru berusia 5 tahun akan tetapi telah memperlihatkan sikap yang tegas dan penuh keberanian. Dan melihat betapa dua orang itu memang lihai, agaknya tidak salah mereka itulah yang menculik anak Cao Kok Cu. Aku harus mengejar mereka, kata Qian Li. Liko, aku ikut. Xiang In berseru ketika melihat pemuda itu melesat pergi dengan kecepatan kilat. Biarpun Xiang In telah mengerahkan ginkangnya, tetap saja dia tertinggal agak jauh maka dia berteriak-teriak memanggil pemuda itu, repot membawa payungnya yang dibawa lari cepat sekali. Terpaksa Qian Li memperlambat larinya sehingga akhirnya Xiang In dapat menyusulnya. Darah itu memandang kagum. Bukan main hebatnya pemuda ini, pikirnya, akan tetapi ketika teringat bahwa pemuda ini adalah kakak dari Qian Bu, dan putra dari pendekar super sakti, dia merasa girang dan bangga. Larimu seperti kijang saja cepatnya, katanya terengah-engah. Qian Li yang sedang merasa tegang mengingat bahwa mungkin anak yang diculik orang itu benar anak Cheng Cheng, tidak melayani senda gurau itu dan berkata, mari kita cepat mengejar mereka. Dengan teliti mereka mencari dan menyelidiki dan akhirnya mereka mendapatkan keterangan dari penduduk dusun yang mereka temui bahwa laki-laki dan wanita baju hijau yang membawa anak laki-laki itu menuju ke lembah Huangho. Mereka terus mengejar dan jejak itu membawa mereka ke lembah, yaitu sarang dari perkumpulan Kui Liongpang yang kini telah menjadi benteng yang kuat dari Pangeran Baruhendra atau Liong Bianchu dari Nepal yang menyusun kekuatan di tempat itu, bekerja sama dengan gubernur dari Honan. Di depan telah diceritakan sedikit tentang dua orang laki-laki dan wanita yang menculik Cao Chin Liong, yaitu putra dari Cao Kok Cu si naga sakti gurun pasir dan Cheng Cheng. Laki-laki berkulit putih bule yang bernama Liong Tekfi itu adalah putra dari mendiang Pangeran Liong Binong dari seorang selirnya yang berasal dari daerah Rusia Selatan, seorang gadis cantik yang dipersembahkan kepada pangeran. Liong Binong yang pada waktu itu masih berkuasa sebagai saudara dari kaisar. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali telah diceritakan betapa Pangeran Liong Binong dan Pangeran Liong Kaeong,
dua orang pangeran tua yang menjadi saudara dari Kaisar Kangxi itu mengadakan pemberontakan, dibantu oleh panglima-panglima pemberontak. Di antaranya yang paling terkenal adalah Panglima Kim Bo Usin yang tadinya menjadi pembantu dan tangan kanan Jenderal Cao Liang. Akan tetapi pemberontakan itu dapat dipadamkan dan Pangeran Liong Bin Ong tewas di dalam istananya sendiri oleh mendiang Han Wai Kong, suami dari Putri Milana yang merasa penasaran karena pangeran pemberontak itu terlepas dari hukuman karena kaisar terlalu lunak kepadanya. Sedangkan Pangeran Liong Kai Ong tewas dalam perang oleh Ang Tek Hoat. Demikian, Pangeran Liong Bin Ong meninggalkan seorang putra dari selir berkulit putih itu dan putra ini bukan lain adalah Liong Tekfi yang selamat dari kematian karena pada waktu itu dia telah berada bersama gurunya. Guru pemuda berdarah campuran ini adalah seorang nenek yang amat sakti, yang terkenal dengan julukan Kim Mo Unionio, seorang nenek yang juga merupakan peranakan barat, rambutnya pirang dan matanya biru. Kim Mo Unionio ini merupakan datuk di sebelah barat di luar tembok besar. Dia memiliki kesaktian yang amat hebat, akan tetapi telah belasan tahun dia tidak mau keluar dari tempat pertapaannya di luar tembok besar dan hanya menyembunyikan diri karena dia sudah merasa muak dengan segala urusan dunia yang akibatnya lebih banyak mendatangkan kesengsaraan daripada kebahagiaan. Liong Tekfi menjadi murid nenek ini dan dikasihi karena ada persamaan darah antara nenek Kim Mo Unionio dan Liong Tekfi. Dan selain Liong Tekfi, juga nenek ini mempunyai seorang murid wanita, yaitu Kim Chuyan. Juga murid wanita ini bukanlah sembarangan orang. Dia adalah anak dari Panglima Kim Bo Usin, panglima yang memberontak karena bujukan dua orang pangeran Liong itu, yang akhirnya tewas karena pemberontakannya. Seluruh keluarga Panglima Kim Bo Usin binasa, kecuali Kim Chuyan yang pada waktu itu tidak berada di rumah. Setelah Kim Chuyan ikut bersama Kim Mo Unionio sebagai muridnya, maka anak ini, seperti juga Liong Tekfi, menerima gemblengan dari nenek itu dan memiliki kepandaian yang hebat pula. Bahkan nenek itu telah menurunkan ilmu pukulan yang diciptakannya di tempat pertapaannya, yaitu ilmu pukulan Swat Lian Xinjiang yang mengandung tenaga dingin yang dapat membikin beku keringat lawan. Selain banyak macam ilmu pukulan yang aneh-aneh, nenek Kim Mo Unionio juga terkenal dengan senjatanya yang istimewa, yaitu sepasang gelang Kim Lun, roda emas, dan Gin Lun, roda perak. Sepasang gelang besar yang terbuat dari emas dan perak ini dapat dia mainkan sebagai senjata yang ampuh, dan dapat dipergunakan pula untuk menyerang lawan dari jarak jauh dengan cara melontarkannya dan hebatnya gelang-gelang yang dilontarkan untuk menyambit lawan ini dapat berputar dan dapat berbalik kembali ke tangannya. Akan tetapi, kepandaian istimewa ini amat sukar dipelajari maka belum diturunkan kepada dua orang muridnya. Ada benarnya juga kalau dikatakan bahwa satu di antara pendorong timbulnya cinta di antara pria dan wanita adalah karena pergaulan dan kebiasaan, karena hubungan yang akrab. Hal ini tidaklah aneh karena cinta seperti yang kita kenal sekarang ini, cinta asmara antara pria dan wanita, sesungguhnya adalah suatu ikatan, yaitu ikatan antara aku dan sesuatu yang menyenangkan aku, baik yang menyenangkan itu berbentuk benda atau manusia. Tentu saja di samping ikatan karena menyenangkan, ini terdapat juga daya tarik alamiah yang ada antara pria dan wanita, yang memperkuat ikatan itu sehingga timbul keinginan untuk saling memiliki. Demikian pula, karena hidup berdua di bawah bimbingan Kim Mo Unionio, setiap hari bergaul dan berlatih bersama, lambat laun timbul daya tarik dan saling suka antara kedua orang Suheng dan Sumo itu. Kim Mo Unionio yang melihat gejala ini, tidak menaruh keberatan bahkan dia yang mewakili orang tua kedua orang muridnya yang sudah yatim piatu, bahkan mengusulkan perjodohan antara kedua orang muridnya itu. Liong Tekfi dan Kim Chuyan sudah sama-sama saling mencinta. Akan tetapi, Kim Chuyan yang keras hati itu sudah bersumpah tidak akan menikah sebelum dia berhasil membalas dendam kematian seluruh keluarga ayahnya. Dan dendam ini ditujukan kepada Jenderal Cao Liang sekeluarga. Suheng, kalau engkau memang cinta kepadaku, engkau harus memenuhi permintaanku agar aku tidak sampai melanggar sumpahku. Kita tidak bisa menikah sebelum sumpahku itu terpenuhi. Dengan terus terang, Kim Chuyan menyampaikan isi hatinya kepada Suhengnya. Berbeda dengan Kim Chuyan, ternyata putra dari Pangeran Liong Bin Ong ini mempunyai watak yang halus dan bijaksana. Sejak kecil oleh ayahnya dia memang diharuskan mempelajari segala macam kitab kuno dan agaknya banyak dari isi kitab itu mempengaruhi batinnya sehingga di lubuk hatinya, dia tidak suka dan menentang adanya kekerasan dan kejahatan, bahkan dia adalah seorang laki-laki yang selain halus sikapnya, juga tidak tega melakukan perbuatan yang kejam.
Tentu saja aku tidak berhak untuk melarangmu, Sumoy. Akan tetapi hendaknya engkau suka menggunakan pandangan yang mendalam dan jangan sempit menurutkan kata hati yang diracuni oleh dendam dan kebencian belaka. Kalau toh kau anggap bahwa kehancuran keluarga ayahmu disebabkan oleh Jenderal Cao Liang, maka yang menjadi musuhmu hanyalah Jenderal Cao itu saja, karena yang dapat dianggap sebagai musuh pribadi ayahmu hanyalah jenderal itu. Jangan kau mengikut sertakan keluarganya yang tidak tahu apa-apa, bahkan mungkin sekali keluarga jenderal itu tidak pernah mengenal siapa itu keluarga Kim. Aku pasti akan membantumu, Sumoy, dan tentang pernikahan antara kita, aku hanya menurut apa yang kau kehendaki karena hal itu tentu saja tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun dan harus dilakukan dengan sukarela. Demikianlah antara lain Leong Tekfi memberi nasihat kepada Sumoynya. Ketika dua orang murid yang telah memiliki kepandaian tinggi itu menyatakan niat hati mereka kepada guru mereka untuk mencari Jenderal Cao dan membalas dendam atas kehancuran keluarga Kim Chuyan, dan setelah usaha itu berhasil baru mereka akan kembali dan menikah, Kim Mo Unionio menarik napas panjang. Permusuhan, bunuh-membunuh, sakit hati dan dendam-mendendam. Semua inilah yang kelak akan menghancurkan seluruh dunia Kang Ou, menamatkan riwayat seluruh ahli-ahli silat di dunia ini. Kepandaian kalian sudah lumayan dan kiranya kalau hanya menghadapi Jenderal Cao saja kalian tidak akan kalah dan akan mampu merobohkannya. Akan tetapi, aku sangsi apakah jenderal yang amat terkenal itu tidak mempunyai anak-anak yang telah memiliki kepandaian tinggi. Dengan terus terang Leong Tekfi berkata, Subo, menurut penyelidikan Teocu, seorang di antara putra-putra jenderal itu, yang sulung, telah menjadi seorang sakti berjuluk Naga Sakti Gurun Pasir. Tiba-tiba wajah nenek itu berubah dan matanya yang lebar terbelalak, kelihatan biru sekali. Apa kau bilang? Apa hubungannya dengan istana Gurun Pasir? Memang putra sulung jenderal Cao itu tinggal di istana Gurun Pasir. Begitulah kata orang, kata Leong Tekfi yang terkejut melihat sikap gurunya. Celaka. Kalau begitu dia tentu murid si Dewa Bongkok. Jangan sekali-kali kalian berani mendekati tempat itu. Kalau kalian bentrok dengan istana Gurun Pasir, biar gurumu ini sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan kalian. Setelah mendapatkan nasihat-nasihat dan peringatan dari guru mereka, berangkatlah Leong Tekfi dan Sumoynya, Kim Chuyang, meninggalkan tempat pertapaan subo mereka. Menurut kehendak Leong Tekfi, mereka harus langsung ke selatan untuk mencari Jenderal Cao. Akan tetapi Sumoynya membantah. Keterangan dari subo mereka tadi malah mendatangkan rasa penasaran di dalam hati Kim Chuyan. Suheng, penuturan subo tadi mendatangkan rasa penasaran di dalam hatiku. Mari kita mencari istana Gurun Pasir dan melihat sampai di mana kelihayan mereka. Ah, Sumoy, jangan begitu. Subo sendiri jerih terhadap penghuni istana itu. Apakah kau mencari penyakit? Sudah kukatakan kepadamu bahwa yang penting adalah mencari Jenderal Cao, musuh pribadimu, dan jangan membawa-bawa keluarganya. Aku tidak akan bertindak ceroboh, Suheng, dan akan menurut kata-katamu. Akan tetapi aku ingin mengetahui seperti apa adanya istana Gurun Pasir yang disebut dalam dongeng itu. Leong Tekfi mengerutkan alisnya, dia sudah mengenal watak Sumoynya atau kekasihnya yang amat keras ini. Subo sendiri mengatakan bahwa tempat itu merupakan tempat keramat dan tak seorang pun berani mendekatinya. Kemana kita harus mencari? Dulu aku pernah mendengar dongeng tentang istana Gurun Pasir. Ingat, dahulu ayahku adalah pembantu dan sahabat Jenderal Cao, dan tentu ayah tahu benar tentang lenyapnya putra Jenderal Cao Liang, dan aku tahu di mana bekas markas jenderal itu di mana putranya lenyap. Tentu tidak akan jauh dari situ letaknya. Leong Tekfi yang mencinta Sumoynya terpaksa menuruti permintaan Sumoynya dan demikianlah, mereka tidak langsung mencari Jenderal Cao Liang melainkan mencari istana Gurun Pasir. Dan dalam perjalanan ini, mereka banyak melalui dusun-dusun dan setiap bertemu dengan soal-soal yang menimbulkan penasaran, mereka tentu turun tangan menentang setiap kejahatan. Semua ini memang sengaja diarahkan oleh Leong Tekfi yang tidak ingin melihat Sumoynya atau kekasihnya tersesat. Maka dia mencoba untuk menarik perhatian Sumoynya agar menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan, menggunakan kepandaian mereka. Karena inilah, biarpun mereka berdua merupakan murid-murid dari seorang datuk kaum sesat, namun dalam sepak terjang mereka, mereka tiada bedanya dengan pendekar-pendekar yang budiman dan menentang kejahatan. Dan dalam sepak terjang mereka, Kim Chuyan amat menonjol dengan gerak-geriknya yang tangkas karena memang gadis ini memiliki keistimewaan dalam hal ginkang,
Maka tak lama kemudian, orang menjuluki gadis berbaju hijau ini sebagai Cheng Yanchu atau si walet hijau. Akhirnya, pada suatu hari setelah menerima petunjuk dari seorang kakek dusun yang sering menyeberangi gurun pasir dan pernah tersesat dan melihat istana itu dari jauh, kakak beradik seperguruan ini lalu nekat mengambil jalan menyeberangi gurun pasir yang amat berbahaya itu. Mereka sudah mendapat peringatan dari kakek itu bahwa amatlah berbahaya menyeberangi gurun pasir itu dengan jalan kaki atau berkuda, sebaiknya adalah menunggang onta. Maka mereka lalu membeli 2 ekor onta, membawa perbekalan secukupnya dan pada hari itu berangkatlah mereka menempuh perjalanan yang sukar itu, menyeberangi gurun pasir yang seperti laut tak bertepi itu. Dan mulailah mereka mengalami hal-hal yang amat aneh dan sengsara. Bahkan beberapa hari kemudian, ketika mereka bingung karena tidak tahu kemana harus menuju di tengah-tengah gurun pasir yang teramat luas itu, mereka diserang oleh badai. Badai di gurun pasir tidak kalah bahayanya dengan badai di tengah lautan. Seperti juga di lautan, di mana badai menciptakan gulungan ombak-ombak besar dan air laut yang bergelombang, di tengah gurun itu pun pasir menjadi seperti air laut dan bergelombang, membentuk dinding-dinding pasir berjalan yang menelan segala apa yang berada di depan dan menghalanginya. Leong Tekvi dan Kim Chuyan bersama onta mereka dapat berlindung di balik anak bukit batu yang cukup besar. Akan tetapi setelah badai mereda, mereka telah teruruk pasir dan kalau mereka tidak memiliki ilmu kepandaian tinggi, tentu mereka sudah mati terkubur hidup-hidup di tempat itu. Akhirnya, pada suatu senja, mereka tiba di belakang istana gurun pasir. Bagaikan dalam mimpi, mereka memandang istana yang megah itu dari kejauhan, hampir tidak percaya kepada pandang mata mereka sendiri karena agaknya tidak masuk akal melihat sebuah bangunan megah di tengah-tengah gurun pasir seperti itu. Mereka meninggalkan onta dan dengan hati-hati mereka mendekat. Dan secara kebetulan sekali mereka melihat seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berkeliaran seorang diri di belakang istana itu, bermain layang-layang. Mungkin karena menarik tali layang-layang terlalu keras, atau juga karena angin terlalu kuat, maka tali di tangan anak itu putus. Kebetulan, sebelum layang-layang itu membubung ke atas, talinya lewat dekat Kim Chuyan yang segera menangkapnya dan membawa layang-layang itu kepada si anak kecil yang menjadi girang sekali. "Anak yang baik, siapakah namamu?" tanya Chuyan. Karena orang itu telah mengembalikan layang-layangnya yang putus, anak itu tidak merasa takut dan menjawab, "Namaku Kau Chin Leong." "Ah, kau tentu putra dari si naga sakti, bukan?" Anak itu memandang tajam, lalu balas bertanya, "Apakah engkau mengenal ayahku, Bibi?" Chuyan tersenyum ramah. "Ayahmu adalah putra Jenderal Kau Liang, bukan?" Anak itu mengangguk. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.